Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang maha adil yang maha bijaksana yang maha luas penjagaannya, yang maha memberikan rasa aman, yang maha memberikan eh, kesehatan, perlindungan, kemudahan, kelancaran kita dalam beraktivitas, dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat terbesar, karunia Oh, nikmat terbesar bagi seorang Muslim, yaitu nikmat iman, nikmat oh, Islam, nikmat UPS-nya udah taufik datang, serta hidayah, tinggal nikmat untuk tinggalan stabilizer. melaksanakan ibadah sampai dengan hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumi Pun Mengaji. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup, menghirup udara yang segar dan menikmati malam ataupun juga di malam akhir pekan ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, salah satunya mengkaji ilmu syar'i. Yang mana pada hari ini hari Sabtu malam, hari ke-12 di bulan Juli 2025 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1447 Hijriah. Insya Allah kita akan sama-sama melanjutkan kembali kajian kitab Al-Kabair atau kitab-kitab dosa besar atau kitab yang membinasakan, yakni di eh, pertemuan yang pertama, maaf, eh, pembahas yang pertama yakni tentang menyekutukan Allah dalam kurung ataupun juga yang dapat diartikan sebagai perbuatan syirik. Dan insya Allah kajian ini akan dibimbing oleh salah satu guru kita tercinta yakni Al Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizullah Ta'ala, di mana beliau sudah hadir, Hafizullah Ta'ala yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sambil menunggu kehadiran eh, jemaah yang lainnya, tidak ada salahnya kita mengoptimalkan waktu yang ada untuk memulai kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana antum semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz, Ana dan keluarga juga sehat semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita langsung saja jika Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ustadz menyampaikan memulai kajian pada malam hari ini, yakni di bab pertama tentang menyekutukan Allah atau syirik. Tafadhol ya Ustadz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita panjatkan terus puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan karunia-karunia-Nya yang tak terhingga. Wa atakum
min kulli ma sa'altumuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian dari semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian berusaha menghitung semua nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat dan karunia-Nya untuk kita dengan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus. Mohon maaf Ustaz, sebentar tadi sempat terputus. Taib. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan menjaga nikmat-nikmat yang ada untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas mukaddimah kajian ini, ya. Kita bahas tentang muallifnya atau pengarang kitab Al-Kabair. Kita juga telah bahas isi dari kitab Al-Kabair secara global. Kemudian definisi dari kabirah atau dosa besar itu apa. Kemudian pembagian-pembagian dosa, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang dosa besar yang pertama. Di sini Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memulai penyebutan dosa besarnya dengan dosa besar yang paling besar. Al-kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Dosa besar yang pertama adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesyirikan? Langsung disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang menciptakanmu. Ini bahasa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah lah yang menciptakanmu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Dan ketika engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping engkau beribadah kepadanya. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada yang lainnya. Ini juga kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya ketika seseorang tidak beribadah kepada Allah saja. Ya, tidak hanya ketika seseorang tidak beribadah kepada Allah. Tapi bisa jadi seseorang itu di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lainnya. Itu kesyirikan. Jadi dia sholat, ya, sholatnya beribadah kepada Allah. Kemudian setelah sholat dia meminta kepada Allah dan kepada yang lainnya. Meminta kepada Allah dan kepada yang lainnya. Ini kesyirikan. Iya.
Aghithna, aghithna ya Rasulullah, sari'an bi'izzatillah. Ada sebagian orang setelah sholatnya membaca doa ini. Aghithna, aghithna ya Rasulullah, sari'an bi'izzatillah. Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Maksudnya adalah minta kepada Rasulullah. Selamatkan kami wahai Rasulullah. Sari'an, dengan cepat, bi'izzatillah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat, dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dan kesyirikan itu membatalkan semua amalan ibadah. Jadi orang yang seperti ini, dia melakukan ibadah dapat pahala. Kemudian setelah itu dia menghancurkan pahalanya sendiri. Ini seperti orang yang memintal benang, kemudian ya membuat kain dengan benang itu. Setelah kainnya jadi, dia robek-robek lagi. Dia pudar-pudar lagi. Dia eh, rusak lagi. Ini perbuatan yang sia-sia. Untuk apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila setelah itu dia hancurkan sendiri pahala ibadah. Di sini disebutkan wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Ketika engkau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping engkau beribadah kepadanya, min hajarin, seperti beribadah kepada batu. Batu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah kepada batu, dia berarti melakukan kesyirikan. Al bashar, atau beribadah kepada manusia, kepada seseorang. Seseorang atau manusia adalah makhluk. Maka ini kesyirikan. Au syamsin, atau beribadah kepada matahari. Matahari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah kepada matahari, maka dia melakukan kesyirikan. Au qamarin, atau beribadah kepada bulan. Bikin. Ini yang sering tidak disadari. Beribadah kepada nabi. Ustadz, kan saya nggak sujud kepada nabi. Saya kan nggak sholat menghadap kuburan nabi misalnya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa berdoa meminta kepada nabi adalah bentuk peribadatan kepada nabi. Berdoa meminta kepada nabi adalah bentuk peribadatan kepada nabi. Walaupun yang diminta adalah doa. Ya, menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, walaupun yang diminta adalah doa, itu tetap kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang ya, dia berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta, wahai Rasulullah, wahai nabinya Allah Subhanahu wa taala, sungguh di desaku orang-orang masih jahil tentang agama. Di desaku banyak orang yang masih belum mengetahui agama Islam. Wahai Rasulullah, bantulah aku agar aku bisa berdakwah di desaku. Bagus tidak doa seperti ini? Jawabannya ada bagusnya, ada tidak
bagusnya. Bagusnya yang diminta kebaikan. Tidak bagusnya sasarannya adalah makhluk. Doa kepada makhluk adalah kesyirikan. Ada kalanya yang diminta doa. Ya Rasulullah, doakan aku. Ini minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai walinya Allah, mintakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar aku dimudahkan urusan-urusannya. Ini berdoa kepada wali, kepada wali, minta kepada wali, tapi yang diminta adalah doa. Ini juga kesyirikan. Ada juga yang melakukan kesyirikan kepada orang-orang yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang diyakini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bernazar, mengarahkan nazarnya untuk mereka. Kalau aku berhasil diterima di perusahaan ini, aku bernazar untuk berziarah ke makamnya si fulan. Aku bernazar untuk menyembelih di tempatnya si fulan, di dekatnya makam si fulan. Ini bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kesyirikan. Intinya beribadah kepada selain Allah itu kesyirikan. Bisa jadi yang diibadahi adalah seorang nabi. Au syaikhin. Bisa jadi yang dijadikan sebagai sasaran ibadah adalah syekh, guru, ustadz, tuan guru. Au jinni. Bisa jadi yang diibadahi adalah jin. Dan betapa banyak orang di zaman ini yang beribadah kepada jin. Terutama para dukun. Mereka mempersembahkan sesajen-sesajen kepada jin. Bahkan ketika jinnya memberikan syarat, saya mau membantu, tapi kamu harus membunuh atau menyembelih tikus sepasang. Jantan sama betina. Di jam 11 dengan menghadap ke selatan. Ya, misalnya seperti itu. Maka dilakukanlah syarat itu. Menjalankan syarat seperti itu adalah bentuk peribadatan kepada jin. Itu persembahan. Maka yang seperti ini harus kita jauhi benar-benar. Harus kita waspadai. Au najmin. Bisa juga beribadah kepada bintang-bintang. Au malakin. Bahkan kesyirikan itu bisa jadi dengan beribadah kepada malaikat. Au ghairi dzalika, atau beribadah kepada selain itu semuanya yang tergolong makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimanallah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa bisa jadi yang menjadi objek sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia. Tadi disebutkan ada nabi, bahkan ada sekelompok masyarakat yang sangat besar sekali di dunia ini saat ini yang menyembah nabi. Siapa? Kaum Nasara. Mereka menyembah Nabi Isa. Mereka menuhankan Nabi Isa. Ya. Dan di sana juga ada banyak dari manusia-manusia yang mengaku sebagai kaum muslimin
yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beribadah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beribadah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah orang-orang yang mulia. Tapi mereka orang-orang yang menyembahnya itu salah dalam menyikapi orang-orang yang mulia tersebut. Mereka terlalu berlebihan, ya, dalam menyikapi orang-orang yang mulia tersebut. Bisa jadi yang menjadi objek sebagai yang dijadikan objek sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang buruk, ya, seperti jin, jin yang buruk atau setan, ya. Ini sesuatu yang buruk, atau bahkan, ya, ada yang beribadah kepada ahli maksiat. Ketika hidup dituhankan, begitu pula ketika mati dituhankan. Padahal dia adalah orang yang sangat buruk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tidak menutup auratnya. Misalnya lagi, bergelimang dengan kemaksiatan, perzinaan, ya, yang berkedok, ya, keagamaan. Misalnya lagi, dia selalu mendengarkan alat-alat musik selama hidupnya dan seterusnya. Tidak eh, berhati-hati dalam berhubungan dengan lawan jenis. Selama hidupnya seperti itu, dianggap kekasih Allah, dianggap wali, kemudian disembah-sembah selama hidupnya. Setelah meninggal pun disembah-sembah, padahal dia bukan orang yang baik. Kemudian bisa jadi yang dijadikan sebagai objek kesyirikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang berupa benda mati. Seperti tadi apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ya, ada batu, ada pepohonan, ya, bisa jadi ada goa, ya, diibadahi. Dan ini makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdosa. Tapi perbuatan kesyirikan, siapapun objek yang dijadikan sebagai tandingan Allah, itu adalah dosa besar. Bahkan dosa yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf pun tidak mau memberikan maaf, tidak mau memberikan ampun terhadap dosa kesyirikan ini. Saking besarnya dosa kesyirikan dan saking buruknya dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 48 berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni apabila dia disekutukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia masih mau mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dosa kesyirikan itu dosa yang sangat buruk sekali. Dosa yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemaaf.
Dan Allah suka memaafkan. Tapi untuk memaafkan kesyirikan, untuk mengampuni kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak mau karena saking buruknya dan saking besarnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengharamkan siapapun yang melakukan kesyirikan kepadanya, ya, surga Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia mengharamkan surga bagi siapapun yang melakukan kesyirikan kepadanya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerinci objek apa yang dijadikan sebagai sekutu Allah. Itu menunjukkan bahwa apapun yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan yang menjadikan dia diharamkan dari surga. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma lidzalimina min ansar. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan, mungkin saja nanti mereka di neraka ada yang menolongnya, ada yang meringankan azabnya, ada yang menyelamatkannya. Makanya Allah tutup ayat dengan jawaban itu. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolong mereka yang zalim itu. Bahkan melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini disebutkan faqad harramallah alaihil jannah. Allah benar-benar mengharamkan surga baginya. Dan haram ini maknanya adalah pengharaman selama-lamanya. Pengharaman selama-lamanya. Orang yang melakukan kesyirikan kemudian mati di atas kesyirikan, maka dia tidak akan masuk surga. Dan dan neraka Allah Subhanahu wa taala itu juga, ya, tidak akan rusak. Neraka Allah Subhanahu wa taala tidak akan rusak. Sebagaimana surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan rusak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar, adalah ayat di surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman
Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang benar-benar sangat besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga penekanan, tiga kata yang bermakna penekanan. Yang pertama, kata-kata atau huruf inna. Inna syirka. Sesungguhnya kesyirikan. Yang kedua, lamut taukid. La zulmun. Ya, ini lamnya itu bermakna sungguh-sungguh, benar-benar. Ini lam taukid. Lam untuk memberikan penekanan makna, penguatan makna. Kemudian disebutkan azim. Itu bukan kezaliman yang biasa. Kezaliman yang sangat besar sekali. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu bukan kezaliman yang biasa. Kesyirikan ini kezaliman yang sangat luar biasa buruknya. Dan sayangnya banyak dari kaum muslimin yang menganggapnya biasa. Sayangnya banyak dari kaum muslimin yang menganggap kesyirikan itu dosa biasa. Makanya ketika kesyirikan dijalankan, dipraktekkan, tersebar di masyarakat, mereka santai-santai saja. Tidak seperti ketika terjadi pembunuhan. Tidak seperti ketika terjadi korupsi. Tidak seperti ketika terjadi kezaliman kepada orang tua. Padahal para jemaah sekalian rahimah rahimakumullah. Semua yang saya sebutkan tadi, itu masih di bawah kesyirikan. Ya, pembunuhan, dosa besar, sangat buruk, tapi masih di bawah kesyirikan. Korupsi, dosa besar, buruk sekali, masih di bawah kesyirikan. Menyiksa orang tua, baik itu ibunya sendiri misalnya, atau orang lain, dipukuli, diseret, ya. Dosa besar, tapi masih di bawah kesyirikan. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kita harusnya terus berusaha menyadarkan masyarakat, menyadarkan saudara-saudara kita sesama muslim akan betapa besarnya dan buruknya dosa kesyirikan ini. Kita masih jauh dari akhir perjuangan itu. Dan di zaman kita ini seringkali kita dibenci. Seringkali kita disudutkan karena kita mengingatkan saudara-saudara kita dari dosa besar ini. Maka kita harus bersabar dan kita harus terus istiqamah, terus teguh di atas jalan ini. Walaupun banyak cobaan, walaupun banyak rintangan. Setiap musibah yang menimpa kita dari perjuangan dakwah kepada tauhid ini pasti bernilai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya, wal ayatu fi dzalika katsira. Kata Imam Az-Zahabi, ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini sangat banyak. Kemudian beliau mengatakan, "Faman asyraka billah thumma mata musyrika fahuwa min ashabin nari qat'a." Maka barang siapa
yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam keadaan syirik, maka dia adalah salah satu dari penduduk neraka dan itu bisa dipastikan. Maka dia bisa dipastikan penduduk neraka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum secara umum. Ini adalah vonis umum, ya. Tidak boleh kita memvonis orang tertentu yang mengaku muslim dengan vonis ini. Bahwa orang ini pasti masuk neraka selama-lamanya, misalnya. Padahal dia mengaku sebagai seorang muslim. Karena untuk memvonis seperti itu butuh banyak sekali syarat-syarat yang harus terpenuhi. Beda kalau misalnya dia benar-benar orang yang di luar Islam, ya. Kalau dia orang yang di luar Islam, ya sudah. Ya jelas sekali bahwa dia adalah ahli neraka. Tapi kalau misalnya dia mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia juga setiap hari sholat, ya, dia tahu rukun iman dan meyakini semuanya, dia tahu rukun Islam dan berusaha menjalankannya. Kemudian kita melihat dia melakukan kesyirikan, dan kita tidak melihat dia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghukumi dia sebagai ahli neraka selama-lamanya, maka ini butuh eh, dalil yang lebih kuat lagi. Maksudnya untuk eh, menghukumi bahwa dia adalah ahli neraka. Kenapa? Karena ada pembahasan lain. Ada pembahasan lain, misalnya pembahasan masalah kejahilan. Mungkin dia jahil. Ini ada banyak ulama yang mengatakan kalau dia jahil, maka dia akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada ulama yang tidak, yang pendapatnya tidak seperti ini. Kemudian bisa jadi dia bertaubat kepada Allah di akhir hayatnya, tapi kita tidak melihatnya. Kita tidak melihat. Mungkin antara dia dengan Allah dia sudah bertaubat. Maka yang seperti ini harus kita, ya, hati-hati, ya. Kita harus hati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Intinya vonis takfir kepada person tertentu ini sangat berbahaya. Dan kita harus sangat hati-hati di dalamnya. Adapun memvonis secara umum setiap orang yang melakukan demikian maka dia berarti ahli neraka, maka ini mudah, ya. Dan Al-Qur'an, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Ya, ini perkataan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah. Faman asyraka billahi thumma mata musyrika fahuwa min ashabin nari qat'ah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam keadaan syirik, maka bisa dipastikan dia ahli neraka. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa thumma mata musyrika. Kemudian orang tersebut mati dalam keadaan syirik. Logika terbaliknya, kalau dia meninggalnya dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan atau dia telah bertobat dari syiriknya, maka dia bukan ahli neraka untuk selama-lamanya. Berarti kalau dia bertobat dari syiriknya sebelum meninggalnya, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mau mengampuni semua dosa.
Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau ada yang bertanya, Ustaz katanya tadi dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Kok ayat ini mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Ya, di ayat yang pertama disebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Sedangkan di ayat ini disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni semua dosa. Ini bagaimana, Ustaz? Makanya penting untuk kita garis bawahi kata-kata dari Imam Az-Zahabi, "Tsumma mata musyrika." Kemudian dia mati dalam keadaan syirik. Maka ketika itulah bisa dipastikan bahwa dia ahli neraka. Jadi, para jamaah sekalian rahimakumullah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih ini apabila seseorang matinya syirik. Apabila seseorang matinya dalam keadaan musyrik. Kalau dia sebelum meninggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku ayat yang tadi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jadi Allah mau mengampuni semua dosa itu apabila sebelum meninggal seseorang bertaubat dari kesyirikannya. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah. Kemudian di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan kama anna man amana billah wa mata mu'mina fahuwa min ashabil jannah wa in 'udzib. Sebagaimana sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan beriman, maka dia bisa dipastikan termasuk ahli syurga walaupun disiksa dahulu. Walaupun disiksa dahulu. Di sini juga disebutkan wa mata mu'mina. Dia mati dalam keadaan iman. Logika terbaliknya, kalau matinya dalam keadaan tidak mukmin, tidak beriman, maka dia bukan ahli syurga. Kalau misalnya ada orang dilahirkan dalam keadaan Islam, kemudian dia dewasa dalam keadaan Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullahu masya'a fa'al, dia terfitnah. Terfitnah dengan orang di luar Islam. Akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan di luar Islam. Apakah orang ini bisa masuk surga? Jawabannya tidak bisa masuk surga sama sekali. Ustadz kan tadi dia beriman. Maka kita katakan kekufurannya, keluarnya dia dari keislamannya menghapuskan keislaman. Sebagaimana sebaliknya, ketika seseorang bergelimang dengan kekufuran, bergelimang dengan kesyirikan, kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya baik kemudian meninggal, maka semua dosa kekufuran dan kesyirikannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal seorang hamba itu ditentukan oleh penutupnya. Ditentukan oleh penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka amal orang tersebut baik. Kalau penutupnya buruk, maka amal orang tersebut menjadi buruk. Tapi para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, disebutkan di sini fahuwa min ashabil jannah wa in udzib.
Orang tersebut, ya, orang yang beriman dan mati dalam keadaan iman, dia pasti menjadi ahli surga, walaupun disiksa dahulu. Ini menunjukkan ya bahwa orang yang beriman atau ahli surga itu bertingkat-tingkat. Ya, ahli surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang di neraka lama sekali. Kemudian akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ada yang di neraka sebentar, tapi tetap lama ya di neraka itu. Walaupun sebentar, tetap lama. Tapi yang tadi lama sekali. Ini di atasnya lagi. Kemudian setelah itu masuk surga. Ada yang masuk surga, tapi dihisab dulu. Dihisab dengan hisab yang panjang. Kemudian masuk surga. Tidak masuk neraka sama sekali. Ada yang hisabnya ringan. Sebentar. Pertanggungjawabannya sedikit. Orang-orang miskin, ya, yang saleh, orang-orang miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pertanggungjawabannya sedikit. Dihisapnya juga sedikit. Kemudian dia masuk surga. Ada yang paling tinggi tidak dihisap sama sekali. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surga juga nanti bertingkat-tingkat. Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah, jadilah seorang mukmin, seorang ahli surga yang benar-benar mendapatkan kemuliaan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai ahli firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah mendatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingat-ingatlah, tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Tegas banget ya, jelas banget ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dosa besar yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni dosa ini. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mau mengampuni dosa ini. Sudah tegas tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Apakah cukup seperti itu tidak diampuni? Tidak cukup para jemaah. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha syakur, itu bahkan menjadikan amal ibadah orang yang melakukan kesyirikan itu terhapus semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amal. Seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, semua amalmu dihapuskan. Semua amal baikmu hilang. Sebesar apapun amalan itu. Semulia apapun amalan itu. Akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Saking besarnya dosa kesyirikan. Semulia apapun orang yang melakukan amal kebaikan, kalau dia melakukan kesyirikan, hilang semuanya. Dan yang dimaksud dengan kesyirikan di sini adalah kesyirikan
yang besar ya, syirik akbar. Adapun syirik asgar, maka disebutkan oleh para ulama, dia menghapuskan dosa amalan yang ada syirik asgarnya itu. Salat misalnya, dia ria dalam salatnya, maka pahala salat itu hilang. Bukan berarti pahala amalan yang lainnya hilang. Misalnya sebelum sholat dia membaca Al-Quran. Setelah sholat dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia riaknya di sholatnya saja. Maka sholatnya saja itulah yang hilang pahalanya. Membaca Al-Qurannya masih ada pahalanya. Berzikirnya masih ada pahalanya. Selama tidak riak. Makanya para ulama mengatakan yang dimaksud syirik dalam ayat tersebut adalah syirik akbar. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Lain asyrakta layahbatanna amalu. Apabila engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka semua amalmu akan dihapuskan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Yang berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang benar-benar membinasakan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan kepada Allah itu dosa besar yang sangat membinasakan seorang hamba. Maka jangan sampai kita melakukannya. Para jamaah yang paling diperangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesyirikan ini. Beliau itu diperangi oleh kaumnya karena kesyirikan ini. Karena kaumnya melakukan kesyirikan, beliau ingatkan, akhirnya mereka tidak terima, akhirnya mereka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memerangi suatu kaum ya karena ini. Mereka melakukan kesyirikan. Selama hidupnya, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menegakkan tauhid dan memerangi syirik. Maka jangan sampai para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah kita meremehkan masalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kekhususan dalam rububiyahnya. Allah punya kekhususan dalam uluhiyahnya. Allah juga punya kekhususan dalam nama dan sifatnya. Maka kita harus tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Kita harus tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya dan kita harus tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya. Makanya para ulama itu menyebutkan ada 3 jenis tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb alam semesta ini, sebagai penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya. Ya, itulah rububiyah Allah. Bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Ini mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Pantas untuk dituhankan. Ketika kita sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ketika kita berdoa, maka kita berdoanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Ketika kita bernazar, maka nazarlah kepada Allah, nazarlah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ketika kita menyembelih, maka
Menyembelihlah untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ketika kita melakukan ibadah, ya seperti misalnya takut, takutlah kepada Allah. Kita berharap, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai yang diibadahi. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita tidak menetapkan sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dan kita tidak memakai nama dan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk yang lainnya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang besarnya dosa kesyirikan. Yang sebenarnya di sini tidak ada penjelasan tentang syirik, ya, tapi penjelasannya tentang tabdiluddin atau mengubah agama. Tapi ada hubungannya dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini hukum hudud. Ini masuknya ke dalam pembahasan hudud. Hudud itu hukum-hukum atau hukuman-hukuman yang telah ditentukan, ya, kadarnya oleh syariat. Dan hukum hudud ini terbatas, ya. Hukum hudud ini terbatas pada dosa-dosa tertentu. Semua dosa yang ada hukuman hududnya adalah dosa besar. Ini salah satu kaidah dalam dosa besar, ya. Semua dosa yang ada hukuman hududnya, dia menjadi dosa besar. Contohnya, mencuri. Ada hukuman hududnya, yaitu potong tangan. Maka mencuri menjadi dosa besar. Minum minuman khamr. Ada hukuman hududnya, yaitu cambuk sebanyak 40 kali. Berarti minum minuman keras adalah dosa besar. Berzina, ya, ada hukuman hududnya. Ada yang dirajam, ya, ada yang dicambuk sampai 100 kali. Maka berzina menjadi dosa besar. Menuduh wanita yang mulia dengan tuduhan zina tanpa dasar, ini ada hukuman hududnya, dicambuk sampai 80 kali. Maka menuduh wanita mulia dengan tuduhan berzina tanpa bukti yang kuat menjadi dosa besar. Begitu pula kisas, ya, membunuh. Ada kisasnya. Kisas ini hukuman hudud. Maka membunuh menjadi dosa besar. Kemudian di dalam pembahasan kita ini, mengganti agama. Ada hukuman hududnya, yaitu dibunuh. Maka mengganti agama menjadi dosa besar. Dan kesyirikan, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, itu bisa mengganti agama seseorang. Bukankah tadi disebutkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan itu diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah tadi disebutkan bahwa orang yang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di neraka selama-lamanya. Dan dia tidak akan mendapatkan seorang pun yang bisa menolongnya. Ini semuanya bermakna bahwa dia itu keluar dari agamanya. Dia mengganti agamanya. Nah, ketika dia demikian, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, ini yang bisa kita bahas bersama.
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Syukur jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya yang telah membahas pada malam hari ini di bab pertama yaitu dosa syirik. Dan selanjutnya kita memasuki sesi dua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan menyampaikan pertanyaannya. Boleh disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini di chat everyone ataupun juga dapat di Japri chat box ke Zoom meeting ini melalui eh, nama Ana selaku pemandu acara pada malam hari ini ataupun juga dapat disampaikan secara langsung dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di unmute. Kemudian jemaah dapat melaksanakan ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung secara interaktif bersama Ustaz Zona Musyafa. Untuk selanjutnya, di sini sudah ada yang resen, Abi Yahya. Kami persilakan untuk Abi Yahya menyampaikan pertanyaannya. Dilanjutkan nanti Ukti Putri. Silakan Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran saja, kedengaran saat. Iya, silakan. Iya, saat saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, satu, eh, kita ini boleh nggak Ustaz kalau sumpama berdoa, misalkan Tolong suaranya dikeras. berdoanya, oh, kita ini boleh nggak Ustaz kalau sumpama kita berdoa nih, berdoanya ya Allah saya pengen ini gitu, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya Ya Allah Allah saya apa? pengen ini termasuk apa? Ya Allah saya pengen sesuatu ini gitu. Kita deketin bendanya terus kita bilang ya Allah saya pengen ini itu masuk syirik apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tuh selalu terpaku sama ini ya saat apa namanya? Sama hasil usaha kita gitu. Misalnya, oh kalau pengen pengen apa? Pengen pengen sukses itu kuliahnya di sini, kuliahnya di sini, kuliahnya di sini. Insya Allah kalau kuliahnya di sini nanti jadi ini, nanti gaji sekian gitu. Itu termasuk ini apa enggak? Termasuk apa? Termasuk Syirik. syirik apa enggak? Terpaku sama sebab gitu. Itu Sip. pertanyaan dari saya, Ustaz. Afan kalau pertanyaannya ada salahnya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, ya, ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat tertentu. Ya Allah, aku kepengen ini, kepengen itu. Ya Allah, berikanlah aku ini dan itu, ya. Ini bukan kesyirikan sama sekali ya. Itu yang ditanyakan ya, Gimana? Abu Abu Yahya Iya, ya. Ustaz, betul, Ustaz. Iya, iya betul, Ya, Ustaz. ya. Itu bukan kesyirikan sama sekali ya. Itulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa karena kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Kita tidak meminta kepada yang lainnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita boleh berdoa meminta apapun ya. Kita boleh berdoa meminta yang kita inginkan dari maslahat-maslahat dunia. Kita juga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maslahat-maslahat akhirat. Jadi itu bukan kesyirikan sama sama sekali. Baik. Kemudian yang kedua, ya, itu tadi sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam akhdul asbab, ya. Jadi kita itu diwajibkan berusaha. Bahasa Indonesianya ikhtiar. Kita diwajibkan untuk
ikhtiar. Kita diwajibkan untuk berusaha. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada usaha kita. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar seorang yang mukmin. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bertawakal hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal itu setelah kita akhdul asbab, setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, contohnya gini ya. Kita ingin anak kita eh, saleh misalnya, atau ingin anak kita hafal Al-Quran, atau ingin anak kita pinter ilmu agama. Ini juga bisa dicontohkan anak kita pinter ilmu kedokteran, pinter ilmu psikologi, pinter ilmu eh, teknisi misalnya. Maka kita berusaha. Kita harus berusaha. Kita nggak bisa, ya, nggak usaha, nggak boleh malah. Kalau kita kepengen seperti itu, kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha dengan memondokkan anak kita. Apabila kita pengen anak kita hafal Al-Quran atau pintar agama. Kita berusaha untuk menyekolahkan anak kita di kampus-kampus yang bagus reputasinya, reputasinya. Sehingga kita bisa eh, mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi setelah kita berusaha itu, kita harus berserah diri kepada Allah. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Kemudian setelah kita ya dapatkan apa yang kita inginkan dengan usaha itu, kita harus akui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengandalkan usaha kita ya tanpa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita tidak boleh ya hanya bersandar kepada Allah tidak berusaha. Jadi di sini ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban berusaha. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita hanya Nih, kamu bersandar baca dalam aja. dengan usaha kita, maka di sini ada gangguan tauhid ya. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan terakhir dari Putri Putri, Afwan ya, Putri. Ana agak Ya. tergesa-gesa karena ada tamu di rumah. Barakallahu Oh, fikum. Masya Allah. Silakan Ukti Putri. Jazakallah khairan, Kang Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Afwan, Ana ada dua pertanyaan, boleh ya, Ustaz ya? Yang pertama, Ya. Ustaz, ketika seseorang, Ustaz, misalnya di keluarga kita atau sahabat kita melakukan perbuatan pembatal keislaman, contohnya menyembelih ditujukan untuk selain pada Allah Subhanahu wa taala gitu, Ustaz. Apakah pertaubatannya diperlukan seperti beliau harus bersyahadat seperti orang mualaf, Ustaz, dari satu agama lain ke agama Islam, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, Afwan, tadi Ustadz mengatakan kita tidak boleh memvonis seseorang itu ahli nar ataupun ahlul jannah tanpa kita tahu yang sebenarnya, Ustadz. Tapi Ustadz, kalau untuk di kalangan terbatas, Ustadz, misalnya ke keluarga lagi atau ke sahabat lagi, dan untuk kondisinya saat ini, misalnya seseorang yang dia kagumin itu adalah public figure, dan public figure itu ya seorang Ustadz yang jelas-jelas ada penyimpangan gitu, Ustadz. Misalnya menyamakan surat Maryam misalnya dengan mensimilarkan dengan peribadatan mereka, kemudian menganggap berhijab itu tidak wajib dan lain-lainnya, Ustaz. Bolehkah kita kepada yang sangat awam mengatakan jangan berguru pada si fulan, karena si fulan jelas-jelas penyimpangannya gitu, Ustadz. Karena Ana beberapa kali ditegur oleh guru kita, Ustadz, untuk tidak menyebutkan person, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk bertaubat ya, bertaubat dari tindakan-tindakan kesyirikan ya, bisa dengan bersyahadat ya, bisa dengan bersyahadat kemudian benar-benar eh, melakukan syarat dari pertaubatan yang disebutkan oleh para ulama ada tiga ya, untuk pertaubatan dari eh, dosa-dosa yang eh, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu adalah dengan berhenti, menyesali, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ya, berhenti, menyesali, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Ini tiga syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertaubat. Ya, kenapa harus bersyahadat? Ya karena perbuatan tersebut eh, merupakan kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ya. Kemudian setelah itu dia lakukan tiga hal ini. Ya. Taib. Ini yang pertama. Untuk yang kedua tentang bla 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 mengingatkan bla. orang yang memang punya penyimpangan yang sudah jelas. Ya. Eh, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apabila di kalangan terbatas, maka silahkan kita menyebut nama. Selama hal tersebut tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kalau misalnya menyebut nama itu mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka hindari. Tapi kalau tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar, bahkan manfaat yang lebih besar yang bisa kita dapatkan, maka sebutkan nama. Bahkan sebenarnya ya, ini kaidah ini tidak hanya ketika nasihat kita hanya terbatas pada Saya kalangan sakit tertentu. ini gitu. Kalau misalnya ya eh, peringatan itu ketika disampaikan di muka umum itu tetap mendatangkan maslahat yang lebih besar, maka sampaikan, tidak ada masalah. Ini memang termasuk ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Ya, ini ghibah yang dibolehkan. Termasuk di antara ghibah yang dibolehkan adalah wa muhadzirin, orang yang mentahdir orang lain karena orang lain tersebut melakukan sesuatu yang membahayakan kaum muslimin. Kalau misalnya dia punya pemahaman yang menyimpang, maka ketika orang-orang tidak diingatkan dari bahayanya, maka mereka akan terkena pemahaman yang menyimpang itu. Dan itu sangat membahayakan kaum muslimin. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, maka kita ingatkan kaum muslimin dari keburukannya, dari bahayanya, dari pemahaman dia yang menyimpang. Ya, tapi itu tadi kita harus pertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Kalau misalnya kita menganggap atau menilai atau punya perhitungan, punya anggapan bahwa ini maslahatnya lebih baik tidak disebutkan namanya, maka lakukan itu. Itu yang kita pilih. Kalau dalam perhitungan kita sebagai manusia biasa menganggap bahwa ini lebih baik kita sebutkan namanya, maka sebutkan namanya. Ya, kenapa? Ya karena maslahat dan mafsadah ini sangat besar pengaruhnya terhadap boleh tidaknya sesuatu. Karena memang Islam itu ya datang dengan maslahat, tidak datang dengan mudarat. Kalau suatu tindakan menyebabkan mudarat yang lebih besar, maka Islam memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Ya, demikian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa Amin. mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu
yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Fi warahmatullahi amanillah, wabarakatuh. Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustazuna yang telah menyampaikan kajian kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan di waktu kesibukan kemudian juga waktu istirahatnya Ustaz Musyafa menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga itu semua menjadi pahala jariah kepada Ustazuna Musyafa dan juga keluarga. Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan kelancaran dalam setiap aktivitasnya dan juga memberikan keberkahan dalam hidupnya. Alhamdulillah demikian untuk pertemuan kajian pada malam hari ini atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazuna Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dan juga tentu saja kepada seluruh panitia dan jamaah Bumi Mengaji yang setia di akhir pekan ini menyempatkan hadir untuk mencari ilmu untuk bertolabul ilmi bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari baru dari 1 jam yang lalu menyebabkan ilmu yang bermanfaat, kemudian juga meneguhkan keimanan keislaman kita dalam mentauhidkan Allah, sekaligus juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, keteguhan keistiqomahan untuk bertolabul ilmi serta dimampukan diberikan kemampuan untuk menyampaikan mendakwahkan kepada saudara-saudari kita di lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.